Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Omar Muarif dengan NIM 1831041171 dari kelas Penjaskes E angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian penelitian. Penelitian merupakan proses pemecahan suatu masalah dengan melakukan suatu pendekatan dengan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara sistematis. Hasil dari penelitian yang dilakukan nantinya adalah teori baru yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji atau disimpulkan dari dugaan-dugaan yang telah dibuat sebelumnya. Pengertian penelitian menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu Velin, Tripodi, dan Meyer tahun 1996. Penelitian merupakan suatu cara yang sistematik yang bertujuan meningkatkan, memodifikasi, dan mengembangkan pengetahuan sehingga dapat disampaikan atau dikomunikasikan serta diuji atau diverifikasi oleh orang lain. Ya, ahli selanjutnya yaitu David Hapeni. Penelitian adalah suatu pemikiran yang sistematis yang mengkaji berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Ahli selanjutnya yaitu Woody tahun 1992. Maksud saya 1927. Penelitian adalah suatu metode yang bertujuan untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan suatu pemikiran kritis. Penelitian berisi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, merumuskan suatu hipotesis atau dugaan sementara, membuat kesimpulan, dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati untuk menentukan kecocokan dengan hipotesis. Kesimpulan dari pengertian penelitian menurut para ahli yang telah saya sampaikan yaitu penelitian merupakan suatu kajian atau pengamatan yang bertujuan untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan dengan melalui pendekatan ilmiah dan pengumpulan fakta-fakta. Tujuan penelitian. Penelitian dilakukan dan memiliki tujuan umum untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah yang sedang diteliti. Dan ini adalah beberapa tujuan penelitian. Yang pertama itu mendapatkan informasi baru, mengembangkan dan menjelaskan, memprediksi dan menyimpulkan, dan mengimplementasikan. Tujuan yang pertama yaitu mendapatkan informasi baru. Informasi baru didapatkan oleh peneliti ketika sedang mengumpulkan data atau fakta-fakta guna menyimpulkan sesuatu pada penelitiannya. Informasi baru ini juga bisa berbentuk teori yang muncul sebagai kesimpulan penelitian yang sebelumnya belum pernah disimpulkan atau diperoleh oleh peneliti lain. Tujuan yang kedua yaitu mengembangkan atau dan menjelaskan. Bertujuan untuk menjelaskan dan mengembangkan teori-teori yang ditemukan
berdasarkan teori atau literatur yang sesuai, sehingga penelitian yang dilakukan dapat dikembangkan. Selanjutnya, memprediksi dan menyimpulkan. Bertujuan untuk memprediksi sesuatu dan menyimpulkannya menjadi hasil dari penelitian yang harus relevan dengan analisanya. Selanjutnya, mengimplementasikan. Bertujuan agar bisa mengimplementasikan pada suatu komunitas atau lingkungan masyarakat yang mengalami suatu permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan tujuannya dan berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan tujuannya, penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Penelitian eksploratoris adalah penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang tidak familiar dengan masalah yang diteliti, atau biasa disebut penelitian ini termasuk baru dan sangat jarang yang meneliti mengenai penelitian tersebut. Yang kedua, penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau deskripsikan dengan beberapa indikator mengenai suatu permasalahan sosial yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, penelitian eksplanatoris merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan jawaban atas suatu permasalahan sosial dengan mengkaji hipotesis dan masalah sosial yang lainnya. Selanjutnya, jenis penelitian berdasarkan kegunaannya. Ada 5, yaitu penelitian murni, penelitian terapan, penelitian aksi, penelitian kebijakan, dan penelitian evaluasi. Penelitian murni bertujuan untuk mengembangkan sebuah ide, konsep atau teori, menguji serta mengkaji hipotesis yang kemudian menguji kebenaran hasil atau teori yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, penelitian terapan memiliki tujuan untuk memecahkan atau menyelesaikan solusi dari suatu permasalahan pada suatu komunitas masyarakat yang bersifat praktis. Hasil dari penelitian ini kemudian diimplementasikan pada suatu lingkungan masyarakat sebagai suatu solusi. Selanjutnya itu penelitian aksi. Penelitian aksi bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara melakukan tindakan atau aksi secara nyata agar segera mendapatkan solusi yang terbaik. Penelitian aksi ini mengedepankan tindakan secara nyata. Selanjutnya, penelitian kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan suatu kebijakan didasarkan pada data dan fakta di lapangan dengan hasil berupa peraturan, undang-undang, surat keputusan, atau sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selanjutnya yaitu penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi bertujuan untuk menilai suatu program kegiatan atau kebijakan yang ditujukan untuk mengintervensi masyarakat. Biasanya penelitian ini berupa evaluasi atau kajian terhadap sesuatu yang diputuskan atau dilakukan oleh pemerintah. Pengertian penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan rancangan penelitian di mana peneliti dengan sengaja memberikan suatu perlakuan atau intervensi atau variabel bebas kepada subjek penelitian
dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penelitian tersebut terhadap variabel terikat atau variabel yang diteliti. Variabel penelitian eksperimen yang pertama, variabel bebas atau independen, atau variabel perlakuan atau eksperimen, merupakan variabel yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap variabel terikat atau independen, atau variabel dampak. Yang kedua, variabel terikat atau dependen, atau variabel dampak, merupakan variabel hasil atau dampak atau akibat dari variabel bebas atau perlakuan. Yang ketiga, variabel terikat, umumnya menjadi tujuan penelitian, sumber masalah yang ingin ditingkatkan kualitasnya. Selanjutnya, variabel kontrol atau pengendali, variabel yang berpengaruh terhadap variabel terikat, tetapi pengaruhnya ditiadakan atau dikendalikan dengan cara dikontrol atau diisolasi pengaruhnya. Pengontrolan dapat dilakukan melalui pengembangan desain penelitiannya atau kondisinya dibuat sama atau secara statistik tertentu. Yang kelima yaitu variabel moderator variabel. Variabel yang mempengaruhi tingkat hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, atau hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat memiliki nilai yang berbeda pada level yang berbeda. Karakteristik variabel, karakteristik penelitian eksperimen. Karakteristik ini dikemukakan oleh Danim tahun 2002. Yang pertama, variabel-variabel penelitian dan kondisi eksperimen diatur secara tertib, ketat, atau rigorous management dengan baik dengan penetapan kontrol, memanipulasi langsung, maupun random atau acak. Yang kedua, adanya kelompok kontrol sebagai data dasar atau baseline untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Yang ketiga, penelitian ini memusatkan diri pada pengontrolan variansi untuk memaksimalkan variansi variabel yang berkaitan dengan hipotesis penelitian, meminimalkan variasi variabel pengganggu yang mungkin pengaruh hasil eksperimen, tetapi tidak menjadi tujuan penelitian. Di samping itu, peneliti ini meminimalkan variasi kekeliruan, termasuk kekeliruan pengukuran. Untuk itu, sebaiknya penelitian dan penentuan subjek serta penetapan subjek dalam kelompok-kelompok dilakukan secara acak. Selanjutnya, validitas internal atau internal validity mutlak diperlukan pada rancangan penelitian eksperimen untuk mengetahui apakah manipulasi eksperimen yang dilakukan pada saat studi ini memang benar-benar menimbulkan perbedaan. Yang kelima, validitas eksternalnya atau external validity berkaitan dengan bagaimana kerepresentatifan penemuan penelitian dan berkaitan pula dengan meregeneralisasi pada kondisi yang sama. Yang keenam, semua variabel penting diusahakan konstan, kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasikan atau dibiarkan bervariasi. Tujuan penelitian eksperimen. Secara umum, tujuan penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap
gejala suatu kelompok tertentu dibandingkan dengan kelompok yang lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Syarat-syarat penelitian eksperimen. Syarat-syarat ini dikemukakan oleh Wilhelm Wundt dalam ALSA pada tahun 2004. Syarat-syaratnya itu peneliti harus dapat menentukan secara sengaja kapan dan di mana ia akan melakukan penelitian. Yang kedua, penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulang dalam kondisi yang sama. Yang ketiga, peneliti harus dapat memanipulasi atau mengubah, mengontrol variabel yang diteliti sesuai dengan yang dikehendakinya. Yang selanjutnya itu diperlukan kelompok pembanding atau control group selain kelompok yang diberi perlakuan atau experimental group. Selanjutnya itu langkah-langkah penelitian eksperimen. Langkah-langkah ini dikemukakan oleh Sukardi pada tahun 2003. Langkah-langkah yang pertama yaitu melakukan kajian secara induktif yang terkait erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Yang ketiga, melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan variabel, dan merumuskan definisi operasional dan definisi istilah. Yang selanjutnya atau nomor 4, membuat rencana penelitian yang di dalamnya mencakup kegiatan. Kegiatannya yaitu mengidentifikasikan variabel luar yang tidak diperlukan, tetapi memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen. Bagian B menentukan cara mengontrol. Bagian C memilih rancangan penelitian yang tepat. Bagian D menentukan populasi, memilih sampel atau contoh yang mewakili serta memilih sejumlah subjek penelitian. Bagian E membagi subjek dalam kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Bagian F membuat instrumen, memvalidasi instrumen dan melakukan studi pendahuluan agar diperoleh instrumen yang memenuhi persyaratan untuk mengambil data yang diperlukan. Dan bagian Y mengidentifikasikan prosedur pengumpulan data dan menentukan hipotesis. Langkah yang kelima itu menentukan eksperimen. Yang keenam mengumpulkan data kasar atau proses eksperimen. Yang ketujuh yaitu mengorganisasikan dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Selanjutnya itu yang kedelapan, menganalisis data dan melakukan tes signifikansi dengan teknik statistika yang relevan untuk menentukan tahap signifikasi hasilnya. Yang kesembilan yaitu menginterpretasikan hasil, perumusan kesimpulan, pembahasan dan pembuatan laporan penelitian. Selanjutnya yaitu pengertian penelitian non-eksperimen. Penelitian non-eksperimental adalah penelitian yang tidak memanipulasi variabel independen. Alih-alih memanipulasi variabel independen, peneliti yang melakukan penelitian non-eksperimental hanya mengukur variabel seperti yang terjadi secara alami, baik itu di lab atau di dunia nyata. Jenis-jenis penelitian non-eksperimental itu ada penelitian deskripsi, penelitian survei, penelitian tindakan atau action research, penelitian ex post facto, penelitian korelasional, dan penelitian kausal komparatif. Penelitian deskripsi. Penelitian deskripsi merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan atau menginterpretasikan objek dengan sesuai dengan apa adanya atau base. Ini dikemukakan base pada tahun
82 pada halaman 119. Penelitian ini juga disebut sebagai non-eksperimen karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol atau manipulasi pada variabel penelitian. Penelitian survei sebenarnya merupakan salah satu dari jenis penelitian deskripsi. Hal ini dikemukakan oleh Cohen dan Levin pada tahun 1982. Penelitian survei merupakan kegiatan penelitian yang merupakan pengumpulan data pada saat tertentu dengan 3 tujuan penting. Tujuannya yaitu yang pertama, mendeskripsikan keadaan alami yang hidup saat itu. Yang kedua, mengidentifikasi secara terukur keadaan sekarang untuk dibandingkan. Yang ketiga, menentukan hubungan sesuatu yang hidup di antara kejadian spesifik. Penelitian survei digunakan untuk mengumpulkan informasi berbentuk opini dari sejumlah besar orang yang terhadap topik atau isu-isu tertentu. Penelitian tindakan atau action research. Penelitian tindakan adalah cara suatu kelompok atau seseorang dalam mengorganisasikan suatu kondisi sehingga mereka dapat mempelajari pengalaman mereka dan membuat pengalaman mereka dapat diakses oleh orang lain. Selanjutnya yaitu penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto merupakan penelitian di mana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian. Penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah penelitian yang akan melihat hubungan antara variabel atau beberapa variabel dengan variabel lain. Variabel yang digunakan untuk memprediksi disebut variabel prediktor atau variabel bebas, sedangkan variabel yang digunakan disebut variabel kriteria atau variabel terikat. Selanjutnya yaitu variabel kausal komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat pengamatan terhadap akibat yang terjadi dan mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data yang dikumpulkan. Karakteristik metode penelitian deskriptif. Hal ini dikemukakan oleh Furqan pada tahun 2004. Yang pertama, penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur, ketat, mengutamakan objektivitas, dan dilakukan secara cermat. Yang kedua, dengan adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan. Yang ketiga, tidak adanya uji hipotesis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.